Petugas Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap seorang pengamen yang merupakan pelaku pembobol 2 minimarket di Kota Malang. Aksi pelaku yang menggasak uang puluhan juta rupiah di 2 minimarket tersebut terekam CCTV atau kamera pantau. Inilah rekaman kamera pantau atau CCTV yang berhasil merekam aksi pelaku HS di salah satu minimarket di kawasan Jalan Raya Gadang, Sukun, Kota Malang. Pemuda berusia 27 tahun warga Dampit, Kabupaten Malang ini diketahui masuk ke dalam minimarket dengan membobol atap. Saat di dalam, pelaku berhasil mengambil uang tunai yang disimpan di laci meja kasir serta puluhan bungkus rokok di etalase. Pelaku HS yang kesehariannya sebagai pengamen ini, selain membobol minimarket di Jalan Raya Gadang, juga melakukan aksi serupa di salah satu minimarket di kawasan Jalan Hamid Rusdi, Blimbing, Kota Malang. Dari 2 minimarket yang dibobol, pelaku berhasil menggasak uang tunai sebanyak 34 juta rupiah, HP, dan puluhan bungkus rokok. Uang hasil curian ia gunakan untuk membeli korek api berbentuk pistol dan berfoya-foya di tempat wisata Tretes hingga tidak tersisa. Sedangkan HP dan rokok ia gunakan sendiri. Akibat perbuatan yang dilakukannya, pelaku HS dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 7 tahun. Pencurian dengan pemberatan pasalnya 363 KUHP yang terjadi pada 2 TKP. Semua TKP di Alfamart, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 06.30. Ini diketahuinya, setelah itu baru ada laporan. Setelah ada laporan 2 ini, kami berupaya untuk mengungkap. Alhamdulillah di situ ada CCTV. Akhirnya dari CCTV itu kita pelajari dan kita mengerucut ke pelaku inisial HS. Akhirnya kita tangkap di daerah Gondang Legi. HS ini sehari-hari dia tukang ngamen di Perempatan Gadang. Dia ngamen di Perempatan Gadang. Setelah itu dia melakukan 2 kali pencurian dengan pemberatan ini dengan cara membongkar. Dia dengan kursi membongkar atap, mengambil barang-barang di Alfamart. Setelah itu dia keluar dengan jalan yang sama. Dari CCTV kita kembangkan, akhirnya kita dapat menangkap HS. Untuk yang dicuri yaitu barang-barang berupa HP. HP itu dia pakai sendiri yang ada di Alfamart, terus 37 bungkus rokok. Setelah dia berhasil mencuri, rokok itu dijual dan dibelikan barang-barang yang ada di sini dan sebagian dibuat untuk foya-foya di Tretes. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19, petugas Satpol PP Kota Malang membagikan masker di Pasar Takjil Jalan Soekarno-Hatta. Selain membagikan masker kepada pedagang dan pengunjung Pasar Takjil, petugas juga melakukan pencegahan adanya kerumunan di Pasar Takjil. Puluhan petugas Satpol PP Kota Malang diterjunkan untuk melakukan penertiban di Pasar Takjil Jalan Soekarno-Hatta agar masyarakat, khususnya pedagang, tidak berjualan di badan jalan sekaligus selalu menerapkan protokol kesehatan. Dalam operasi penertiban ini, selain mengawasi lapak pedagang untuk tidak masuk ke badan jalan, petugas Satpol PP juga membagikan masker ke pedagang dan pengunjung Pasar Takjil yang tidak menggunakan masker. Petugas bahkan meminta warga untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun. Anton Viera, Kasih Operasi Satpol PP Kota Malang mengatakan, operasi ini untuk menghimbau masyarakat di Pasar Takjil agar menerapkan protokol mengingat masih di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat, khususnya pedagang, dihimbau agar mentaati surat edaran wali kota dengan tidak berjualan di badan jalan yang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Sementara petugas Satpol PP Kota Malang akan terus melakukan penertiban Pasar Takjil di sejumlah lokasi di Kota Malang. Dan apabila ada pedagang yang melanggar akan ditertibkan petugas. Ya, ini kan masih pandemi ya, jadi kita menghimbau untuk pedagang penjual takjil tetap mengikuti protokol kesehatan, ya minimal pakai masker dan tidak terlalu berkerumun, itu aja.
Jadi sesuai surat edaran wali kota memang tidak boleh di badan jalan. Ya, makanya kita agak geser ke keluar karena akan mengganggu lalu lintas. Ya. Berarti tetap boleh jualan di sini Pak ya? Ya. Untuk selama ini boleh jualan tapi tidak boleh di badan jalan. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Guna memperkuat sektor pangan dan ketahanan pangan dari koperasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini, Menkop dan UKM mengucurkan dana sebesar 12 miliar rupiah untuk revitalisasi dan modernisasi produksi. Kunjungan tersebut dalam rangka untuk memperkuat sektor pangan dan mendukung ketahanan pangan dari koperasi. Dalam kunjungan kerjanya, Teten Masduki melihat kondisi koperasi penghasil susu sapi di Kabupaten Malang ini. Dari hasil kunjungan kerja tersebut, didapati bahwa koperasi Sae Pujon memerlukan revitalisasi dan modernisasi produk. Revitalisasi ini dilakukan agar hasil produk yang dihasilkan koperasi yang sudah berdiri sejak tahun 60-an ini semakin besar. Karena itulah dana kredit sebesar 12 miliar rupiah diberikan kepada koperasi. Bantuan kredit tersebut diserahkan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Sae Pujon, Kabupaten Malang. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, penguatan koperasi salah satunya adalah untuk mendukung koperasi dan memperkuat ketahanan pangan. Dana tersebut nantinya akan digunakan salah satunya untuk peremajaan indukan sapi perah yang lebih produktif. Selain itu, anakan sapi yang dimiliki petani juga akan dibeli oleh koperasi sehingga anakan sapi tidak sampai keluar daerah. Selain modal kerja, pendampingan juga akan dilakukan, sehingga modernisasi manajemen juga bisa dilakukan. Dengan revitalisasi dan modernisasi koperasi diharapkan, koperasi Sae Pujon ini bisa lebih maju dan meningkatkan hasil produk susu sapi, serta semakin berkualitas. Saya melakukan kunjungan kerja ini untuk memastikan yang pertama pembiayaan untuk koperasi, terutama koperasi di sektor produksi dari LPDP sudah mulai jalan. Ya. Karena arahan Presiden, kita ingin memperkuat koperasi di sektor pangan, ya, koperasi sektorial. Ini bagian daripada upaya untuk memperkuat kedaulatan pangan kita. Nah, Sae Pujon ini nanti koperasi ini akan memang memerlukan revitalisasi, modernisasi produksi dengan ekosistem yang lebih kuat. Dan ini kami ingin jadikan nanti pilot project untuk modernisasi koperasi di sektor pangan ini. Jadi kami berkomitmen bukan hanya membantu dari sisi pembiayaan untuk menambah modal kerja, modal investasi, tapi juga manajemennya yang lebih modern. Ya. Tadi saya kira dari diskusi dengan para pengurusnya, ada kebutuhan yang pertama adalah memang peremajaan indukan sapi yang lebih produktif. Karena itu di rearing, di pembiayaan, di pembesaran pedet, sehingga nanti pedet-pedet yang diproduksi oleh petani tidak lari kemana tapi dibeli oleh koperasi. Nah, koperasinya harus diperkuat pembiayaan untuk bisa membeli pedet dari petani, anggota koperasi, bukan hanya susunya saja. Lalu kualitas pakan, ya, kualitas pakan. Nah, ini juga tadi yang ketiga nanti di processing di hasil dari susunya itu sendiri, termasuk hubungan dengan off-taker dengan pihak Nestle. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terkendala cuaca, apel banyak mengalami busuk buah sehingga volume dan kualitas panen apel mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada terbatasnya stok apel di tingkat petani sehingga harga jual apel kembali naik. Beginilah yang terjadi jika buah apel sudah terserang jamur atau lalat buah yang mengakibatkan busuk buah atau mata ayam, maka kualitas dan hasil panen akan menurun. Busuk buah ini terjadi karena serangan jamur Gloeosporium sp. Penyebaran penyakit ini bisa melalui udara dan juga percikan air hujan.
Tidak hanya itu, kurangnya intensitas sinar matahari yang masuk menyebabkan penyebarannya semakin cepat. Hal ini berdampak pada menurunnya volume panen karena apel banyak yang jatuh akibat membusuk. Walaupun saat ini cuaca semakin membaik dan menuju ke musim kemarau, tetapi serangan lalat buah tetap banyak terlihat di lahan-lahan pertanian apel, sehingga mengurangi ketersediaan stok apel dari petani. Akibatnya, harga jual di tingkat petani mengalami kenaikan kembali setelah sempat turun sebelum puasa. Kini harga apel kembali naik untuk mana lagi di kisaran harga 12 ribuan per kilogram dan Rom Beauty di kisaran harga 14 ribuan. Menurut salah seorang petani menjelaskan, tingginya biaya untuk obat-obatan seringkali membuat petani merugi ketika harga jual apel turun, terlebih apabila apel rusak seperti sekarang ini akibat mengalami busuk buah. Di beberapa kebun apel di kawasan Tulungrejo, Bumi Aji Batu, terlihat beberapa petani mulai melakukan pengurangan sebagian pohon apel akibat tingginya biaya perawatan, khususnya untuk obat-obatan dan mengganti dengan tanaman jeruk yang lebih terjangkau biayanya. Harga apel saat ini gimana Pak? Saat ini menaik, tapi buahnya nggak ada. Berapa sekarang Pak harga? 12 sampai 14. Lumayan Pak ya, Tapi besar. barangnya nggak ada. Kenapa pengaruh Karena cuaca? Ya, cuaca kan obat-obatannya mahal, petani kan nggak nutut. Iya. Banyak yang putus asa Pak. Dengan tanami apa tuh? Jeruk semua sekarang. Pindah Pak ya, Enggak. Petani kan meresahkan gara-gara obat. obat ya. Obatnya mahal dan kalau sudah agak besar Iya. sedikit busuk, harganya turun. Sejak kapan harga naik sampai 12 ya Pak? Hanya sudah baru akan puasa ini loh Pak. Oh iya, sebelum puasa sempat Turun semua. iya turun itu, betul. Banyak yang meresah karena gara-gara obatnya mahal. Jadi Kan petani banyak yang putus asa. iya, oh gitu Pak ya. Dari itu jeruk semua sekarang. Beralih Pak ya. Ini banyak yang dipotong, kenapa? Nah, ini kan untuk ditanami lagi jeruk. Oh, Ada buah apel, ada jeruk tuh. Oke. Di jalan. Jadi pengaruh cuaca juga sangat berpengaruh Pak ya. Oh iya, Berpengaruh sekali. iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Berbeda dengan menjelang akhir pekan sebelumnya, minggu pertama puasa beberapa titik jalan pintu masuk Malang Raya terlihat lancar. Tidak terjadi penumpukan ataupun antrian panjang kendaraan. Bahkan sebagian besar jalan terlihat lengang. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan utama menuju wilayah Malang Raya menjelang akhir pekan minggu pertama puasa. Berbeda dengan menjelang libur akhir pekan sebelumnya yang terjadi kepadatan, penumpukan dan bahkan antrian panjang kendaraan di pintu masuk ke Malang Raya, khususnya yang menuju Kabupaten Malang dan Kota Batu. Arus kendaraan sepi sehingga jalan terlihat lengang di beberapa titik, dari arah pintu tol yang akan menuju ke pusat Kota Malang atau sebaliknya dari jalan utama Kota Malang yang akan menuju ke Surabaya, baik menggunakan lajur bawah maupun jalan layang. Hal yang sama terlihat di perempatan eksit tol Karanglo sampai ke Puharjo dan Karangploso. Terlihat arus sangat lancar sekalipun di pertigaan jalan yang biasanya padat kendaraan. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan, sepinya arus kendaraan pada minggu pertama puasa sangat berdampak pada menurunnya jumlah penumpang ojek online karena aktivitas masyarakat belum normal sepenuhnya termasuk sekolah. Di jalan utama menuju Kota Batu, tepatnya di perbatasan Karangploso dan Pendem, kendaraan yang masuk ke Kota Batu terlihat sepi dan hal yang sama juga terlihat di gerbang masuk Kota Batu dari arah Giripurno. Kalau jelang akhir pekan biasanya padat Pak ya. Padat biasanya. Mulai jam berapa ini, jam segini kan sudah mulai ramai biasanya Pak ya? Biasanya rame. Sepi dari pagi Pak? Sepi Pak. Jalan? Ya, Jalan. Apa ini karena mungkin awal puasa apa gimana Pak kira-kira? ya awal puasa ya pandemi gini. Mungkin ke tempat wisata juga mungkin Ya Pak ya? berkurang. Berkurang Pak. Pak, pengaruh nggak ke pendapatan gini Pak, online gini Pak? Pengaruh banget. Pengaruh berapa persen kira-kira Pak berkurangnya Pak? Kalau boleh tahu? Kurang lebih ya 40% lah. 40% Pak. Iya. Saya kira mikroet aja yang terdampak, online juga Pak ya? Iya. Pak, kira-kira menurut jenengan normal lagi kapan ini Pak? Agak-agak ada peningkatan lagi kapan kira-kira? Paling kalau udah normal pandemi, kalau anak-anak sekolah, mahasiswa masuk, mungkin itu mulai tambah. Nah, kalau sekarang Pak ya Iya. masih belum ada yang kena apa? Signifikan belum ada Pak ya? Ya belum. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka mendukung percepatan penanganan stunting balita di Kota Batu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menggelar rapat koordinasi penanganan stunting dan posyandu di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi penanggulangan stunting di Rumah Dinas Wali Kota Batu. Hadir dalam rapat koordinasi ini, Wakil Ketua 4 Tim Penggerak PKK Titi Asmadi, Ibu-ibu Tim Penggerak PKK se-Kota Batu, Tim Penanganan Stunting, serta perwakilan organisasi terkait. Dengan adanya 4 program, ditargetkan angka stunting Kota Batu bisa turun di bawah 10%. Diketahui, berdasarkan bulan timbang per Februari 2021 lalu, angka stunting Kota Batu masih sebesar 14,8% dari 7.000 balita yang mengikuti bulan timbang dari total keseluruhan 12.000 balita di Kota Batu. Sementara Wali Kota Batu dalam sambutannya menyampaikan, kasus stunting ditengarai karena kurangnya gizi serta kasih sayang dari orang tua. Dewanti berharap permasalahan kurang gizi dan kasih sayang anak bisa terpenuhi, sehingga permasalahan stunting Kota Batu bisa semakin ditekan, karena stunting merupakan dampak dari kekurangan gizi kronis, tak hanya mengganggu tumbuh kembang fisik anak, namun juga berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak. Kota Batu sudah membentuk tim penanganan stunting dengan mengoptimalkan pelayanan posyandu, bahaya stunting dapat diatasi. Program PMT bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan janin yang jelek. Program kedua akan melakukan pelatihan dan workshop PMBA atau pemberian makanan pada balita, serta memberikan cara pengukuran dan penimbangan balita. Sementara 5 lokus tertinggi kasus stunting Kota Batu, diantaranya adalah Desa Giripurno Sidomulyo, Gunung Sari, Sumber Berantas, dan Kelurahan Sisir. Berdasarkan data, tren kasus stunting Kota Batu dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Karena pada tahun 2020 lalu, kasus stunting Kota Batu mencapai 23,8%. Sedangkan berdasarkan data bulan timbang per Februari 2021 kemarin, kasus stunting Kota Batu turun drastis menjadi 14,8%. Dan untuk target nasional tahun 2024, angka stunting ditargetkan bisa turun menjadi 14%. Sedangkan untuk Kota Batu menargetkan angka stunting di bawah 10%. Kita nanti akan ada pemberian PMT untuk stuntingnya, untuk balita stunting semuanya diberikan sama ibu hamil, ya, yang risiko tinggi dan yang kek tadi. Kemudian ada pelatihan atau workshop PMBA, pemberian makan kepada balita, ya. Terus ada pelatihan kader termasuk cara pengukuran yang benar, penimbangan itu nanti ada pelatihan juga. Terus kemudian ada rekrut untuk konsultasi dokter spesialis anak. Jadi nanti kita juga akan turun ke desa-desa, terutama yang 5 lokus tertinggi kita dahulukan, untuk yang lain nanti berikutnya. Jadi yang tertinggi kita tangani dulu, nanti semuanya akan dapat jatah. Lokusnya mana aja, Bu? Giripurno, kemudian Sidomulyo, Sisir, Gunung Sari, dan Sumber Berantas. Kalau yang bulan timbang Februari kemarin 14,8 itu dari balita yang datang, 7.000 berapa itu ya, dari jumlah total balita itu 12.000. Jadi makanya ini yang diorak-orak DPRS-nya, karena pembaginya tidak terlalu, nanti biar tidak terlalu kecil dan tidak menyebabkan stuntingnya menjadi tinggi. Gitu. Yanto Yanjung melaporkan. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.